Nah, dan kadang-kadang tuh kita harus belajar dari orang lain kan, supaya tidak terjadi sih. Benar. Dan aku nganggap Sarwenda ini adalah satu sosok yang sukses lah. Maksudnya lu kan cerai kan, tapi bahagia, tenang, dan juga mengasuh anak-anak dengan baik. Amin. Iya, hebat sih. Jadi hari ini kita mau belajar dari Bunda Sarwenda ya. Oh my God. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kita tuh harus belajar dengan semua Benar. orang. Tapi sebelum Supaya kegagalan ini tidak terjadi kepada ya salah satunya itu kan. Iya. Orang yang cerdas itu bukan cuma belajar dari orang yang sukses. Benar. Tapi belajar dari orang yang kurang sukses atau yang gagal. Betul. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita bisa belajar dari kegagalan orang lain dan kita tidak melalui proses kegagalan itu lebih baik. Iya, betul. Dan setiap orang yang gagal biasanya akan jadi lebih sukses. Iya. Amin ya Tuhan. Tapi sebelum kita mulai aku pengen tanya dulu deh. Bunda Sarwenda agamanya apa sih sebenarnya? Agama aku Kristen. Anak-anak? Kristen. Onyo Katolik. Oh, Onyo Katolik. Orang tua aku Buddha. Wow. Orang tua aku Buddha. Adik aku ada satu yang cowok yang Katolik. Kamu dari kapan berarti Kristen? Dari nikah. Oh oke. Sebelumnya Buddha? Enggak juga. Maksudnya tapi belum dibaptis gitu. Oh oke. Tapi kecilnya Buddha? Dulu ikut orang tua Buddha gitu. Tapi sekolah pernah sekolah Katolik. Jadi kan masih harus kayak mengikuti, dan orang tua tuh open minded gitu, kayak terserah kalau keyakinan kalian percaya dengan keyakinan kalian sendiri aja gitu. Jadi mereka bebas gitu. Sarwenda sendiri juga open minded nih soal religion kan, karena Onyonya juga Katolik ya. Iya, karena dari awal kan dia emang udah Katolik gitu. Bagaimanapun kan Onyo juga punya orang tuanya kan. Jadi ya tidak mengganggu sama sekali harus bagaimana, enggak sih. Biasanya kalau orang tua kan pengen anaknya sama. Aku pengen anaknya nyaman. Tapi kamu pernah lihat nggak di kolom komentar orang itu kan banyak yang bertanya, mungkin klarifikasi di sini mungkin ya, karena katanya itu apakah benar isu perceraian Sarwenda itu karena sudah mulai ada perbedaan agama dan Sarwenda tidak mau login katanya. Enggak sih, kalau perceraian itu terjadi karena emang ada permasalahan kita berdua, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan keyakinan. Nggak ada hubungan sama sekali ya, jadi itu hoax aja ya. Tidak ada hubungan sama keyakinan, emang karena kehidupan rumah tangga aja. Oke. Tapi sekarang kelihatan lebih bahagia, lebih tenang kayaknya hidupnya. Amin. Iya maksudnya gini loh, kita kan melalui banyak perjalanan gitu. Iya. Pasti maunya ke depannya jadi lebih baik gitu. Apalagi kan kalau sekarang kan ya kalau sendiri semuanya bisa diputuskan sendiri. Nggak tahu kalau sebagai istri apa-apa harus nurut suami nggak? Gak juga sih aku, iya gak juga. Itu salah dong. Iya. Kamu nurut ya? Kalau aku semuanya nanya gitu. Kalau dulu ya. Aku tetap nanya, tapi kadang-kadang apa ya, nggak ada juga ya keputusan besar yang aku ambil sendiri gitu loh. Iya, kebanyakan ya memang berdua sih rata-rata keputusannya. Ya jadi aku kan kalau dulu berumah tangga, menurut aku ngelihat cerminan papi mami aku gitu. Mereka kan sampai sekarang sangat couple harmonis dan romantis ya. Jadi apa-apa ya mereka tanya gitu loh. Kayak mami nanya ke papi dulu lah gitu. Jadi ya menurut aku ya sebagai seorang istri gitu, ya aku nanya ke suami gitu. Kalau sekarang kan perbedaannya aku harus mengambil keputusan diri aku sendiri gitu. Oh ya, betul. Kalau keputusannya besar biasanya nanya tetap. Kalau keputusannya kecil-kecil kayak gitu nggak terlalu nanya sih biasanya. Tapi dari semua ketenangan dan kebahagiaan yang kamu dapetin sekarang, momen yang paling berat bagi kamu itu yang mana? Menjelaskan kepada anak-anak. Karena kan anak-anak sama aku, otomatis segala sesuatu, ada apapun yang mereka tanya kepada aku gitu. Momen menjelaskan dengan benar-benar netral sekali, karena aku sama sekali tidak mau sedikit pun menjelekkan ataupun apapun itu kepada orang lain ataupun kepada
gimana pun kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah Papanya kan anak-anaknya. Iya. Oke. jadi menjelaskan senetral mungkin karena kan ada banyak berita yang kadang digoreng sana, digoreng sini gitu. Dan Cici Talia kan udah bisa baca headline. Walaupun dia tuh nggak pernah aku kasih yang namanya kayak ngelihat YouTube dewasa atau apapun, kadang tetap aja yang namanya kayak gitu kan tetap ngelihat lah. Dia Dan lebih bagus penjelasannya langsung dari orang tua ya. Betul. Dan dia ngeliat dari sini, dia ngeliat dari sana. Kalau Onyo itu lebih complicated lagi karena dia benar-benar bisa baca semuanya ya kan, menjadi dengan opini lah, terus udah kayak gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat susah lah ya kadang. Jadi aku juga menanyakan kepada yang ahli juga, maksudnya istilahnya aku juga konsultasi sama psikolog ya kan? Karena mau segala sesuatunya baik. Berarti Wenda dulu waktu ini jelasinnya ke anak-anak berarti kayak didampingin oleh psikolog kayak gitu ya? Betul, aku dampingin juga. Jadi karena gitu jadi ya? kayak dari aku juga ngejelasin, tapi aku sebelum itu aku nanya juga, aku konsultasi juga. Saya konsultasi juga ke psikolog karena aku nggak mau sama sekali sedikit pun mengganggu mental anak-anakku. Jadi kalau misalnya kalian tanya juga, tahu banget aku sangat hati-hati banget sama omongan. Karena kan satu omongan aja itu anak-anak zaman sekarang tuh menurut aku fragile gitu. Karena kan media sosial tuh udah benar-benar wow banget, gak bisa kita kontrol ya. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana meyakinkan anak-anak apa yang aku omongin ini adalah yang benar. Jangan mendengarkan orang-orang yang berkomentar sana sini yang bikin mereka jadi pusing gitu loh. Dan mereka kan juga ada di kondisi itu. Jadi mereka sebenarnya melihat Cukup tahu ya. yes, kondisi yang di dalam tuh sebenarnya bagaimana. Spill dong. Kan nggak semua orang bisa bayar psikiater atau psikolog ya. Lu ya secara garis besar deh kan. Yang diajarin tuh kayak gimana caranya nyampaikan semoga dengan nanti aku anak-anak. kalau udah lulus jadi ini ya. Karena kuliah aku lagi ya? Kuliah psikolog ya? Iya, kuliah psikolog. Ya, ntar ini mau buka praktek gitu ya kan. Janda glowing satu ini. Nanti boleh konsultasi ke langsung ke Masih jauh dong, masih Setelah mandiri dia bekerja sendiri. Aku melihat dengan mata sekolah kepala aku lagi sendiri. ya. Dia live sendiri, kerja rajin banget, sekolah lagi, jagain anak-anak luar biasa. Kalau nggak ada siapa yang jagain. Coba-coba gimana cara menjelaskan ke anak-anak supaya bagus? Yang menjelaskannya kalau misal pada saat aku buntu gitu ya pertanyaannya, wah ini udah skakmat banget nih, kayak hah kok dia tahu dari mana gitu kan. Itu tuh pertanyaan-pertanyaan tiap malam yang ajaib banget buat aku gitu. Tapi aku bilang kalau misalnya kadang nggak boleh kayak gitu, jangan kayak gitu. Terus kalau misalnya emang aku nggak bisa jawab, Bunda masih nggak tahu, nanti Bunda coba cari tahu dulu ya. Maksudnya karena aku nggak mau menjawab kalau aku nggak yakin gitu loh. Kayak aku bisa menghandle pertanyaan ini, karena habis jawab pertanyaan ini takutnya ada next pertanyaan yang kayaknya lebih complicated lagi. Wah, aku mau stop di situ. Udah tidur ya nak. Iya. Iya kan, jadi Berarti nggak semua pertanyaan harus dijawab ya. Iya betul kan. Iya, nanti dulu Iya, jawabnya. karena harus hati-hati kan. Iya, Kalau betul. menjawab itu mereka ingat. Daripada kita berbohong ya. Betul, dan Daripada Yang kita penting jangan berbohong ya. Iya, aku benar. selalu ngajarin benar-benar anak-anak Iya. kalau apapun nggak boleh bohong gitu. Iya, betul. Sesimpel aku kayak misalnya aku ada kerjaan pun aku nggak ada mau bohong sama dia kayak yaudah lu bilang aja lu pergi sini, nggak mau. Karena aku juga istilahnya aku harus mencontohkan kepada anak-anak kan, kayak sesimpel kita bilang anak-anak gak boleh pegang handphone tapi kita pegang handphone. Nah gitu. Nah biasanya aku kalau lagi ada waktu sama anak-anak aku taruh handphone, ya mereka juga harus taruh handphone. Iya ya. Oke. Iya sih, tapi kalau memang kayak berbohong Karena kan kayak misalnya, mereka lihat. iya. Nanti suatu saat ketika dia tahu kebenaran, dia lebih kaget lagi kan? Benar. Iya bener kan? Oke. Sama kayak gini. Sorry ya, mohon maaf ya. Kan ini kan kita bisa ngomong suatu pernikahan yang gagal lah. Kita ngomong ya, suatu pernikahan yang gagal. Dan kamu kan sudah menjalani sekarang ini single parent. Nah, kalau dari apa yang kamu rasakan sekarang, menurut kamu itu lebih, kalau bisa kamu ulang nih ya, kamu lebih baik bercerai lebih cepat atau batal bercerai sebenarnya? No comment boleh gak sih? Ntar gue nanya sama orang dulu. No comment boleh gak sih? Ya kan? Wah, astaga gitu. Sebenarnya kamu no comment itu sudah menjawab sih sebenarnya. Gitu ya? Iya.
Karena aku kenal kamu kali ya. Tapi kalau di depan kamera mungkin gak tahu kali ya. Karena kita Udah tahu jawabannya ya. Wah, pertanyaannya susah Oke, nih. pertanyaannya dimundurin lagi. Pertanyaan dimundurin lagi. Kalau kayak gitu dimundurin lagi nih ya. Aduh, mundurin apa lagi? Karena kan kayak gini, nggak semua orang kan pernah mengalami kegagalan. Ya kan, nggak semua siapa sih yang mau gagal? Nggak, sebenarnya nggak semua orang berani mengambil keputusan gitu. Iya. Atau ya kadang begitu. Entah itu keputusan apapun, tapi kan satu keputusan itu pasti berat ya. Untuk mengubah satu kehidupan itu pasti berat. Iya, Apalagi biasanya kebiasaan yang begini tiba-tiba berubah 180 derajat gitu istilahnya, itu pasti susah. Oke, aku akan analogikan supaya gampang ya kali ya. Kalau aku menurutku Susah nih, menikah itu Allah. sama seperti enggak, menikah itu sama seperti bikin perusahaan berdua. Oke. Bikin perusahaan berdua atau bikin bisnis berdua. Ya kan sudah deal bikin bisnis berdua. Pada kenyataannya kan bisa berhasil, bisa gagal. Berhasil ini bisa positif, bisa negatif. Jadi berhasil itu bisa untung, terus makin dekat, makin mesra, makin baik, atau berhasil bikin makin serakah dan sehingga akhirnya terjadi perpecahan. Betul. Atau gagal juga bisa rugi dan akhirnya makin mempererat kita ataupun makin memecah kita juga bisa kayak gitu punya. Dan ketika perusahaan tersebut gagal nih, pecah nih perusahaannya nih, bangkrut atau apapun permasalahannya, sebagai pebisnis pasti ditanya dong. Kalau misalnya bisa lebih cepat atau enggak nih bubarin perusahaannya nih, oke? Kan pertanyaan tadi itu sebenarnya kan. Atau kita mundurin lagi nih, nyesel nggak buat perusahaan ini? Ya kan? Itu kan menjadi suatu hal wajar ketika ada suatu kegagalan, maka kita merefleksikan diri kan, bahwa wah kalau tahu kayak gini mungkin ya aku nggak akan bikin perusahaan ini ya bareng dia. Kalau udah tahu begitu berarti nggak bakal ada manusia yang gagal. Ya nggak sih dok? Benar nggak dok? Iya kan? Makanya kita harus belajar saja dari apa yang sudah gagal gitu ya kan. Kalau misalnya kita kayak udah tahu begitu, kita nggak bakal begini-begini, itu namanya penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan itu namanya tidak ada pembelajaran. Dan ya yang namanya sesuatu ya kan kita nggak ada salahnya, kita coba dulu kan. Gitu. Orang yang mau berhasil kan harus coba dulu bikin perusahaan. Berarti nggak perlu ada penyesalan ya. Semuanya itu ya semuanya udah jalannya lah istilahnya. Ikutin prosesnya aja ya. betul. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita sudah mendengarkan bagaimana curhatan Bunda Sarwenda teman-teman ya. Di mana dia menceritakan bagaimana kondisi keadaan keluarganya, sekalipun dia mengalami masalah dalam keluarganya tetapi itu tidak membuat dia jatuh, dia tidak membuat dia patah semangat, justru dia semakin kuat karena dia melihat anak-anaknya. Dan ini luar biasa, Bunda Sarwenda ini bisa menjadi teladan dan bisa menjadi pembelajaran bagi ibu-ibu yang lainnya teman-teman ya, supaya mereka tetap kuat dan mereka tetap semangat untuk menjaga anak-anaknya, dan sekalipun pasangan hidupnya meninggalkan dia, bahkan tidak satu keyakinan lagi dengan dia, tetapi itu tidak pernah jadi masalah dengan dia, dan justru dia juga tidak memiliki niat, tidak memiliki kerinduan, keinginan untuk ikut keyakinan suaminya. Dan kita terus mendoakan keluarga Bunda Sarwenda supaya dia dan anak-anaknya itu tetap memiliki iman yang kuat kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat umat manusia teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.